seperti membeku ya. Anehnya ya Mas ya. Kemarin kan banjir Mas ya. Iya. Tapi lo tetap di situ. Apakah itu masih hidup kira-kira? Masih hidup itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi teman-teman, saat ini kami berada di wilayah lereng Gunung Arjuno, masih sekitaran Pasuruan, Jawa Timur. Dan saat ini kita bersama saudara kita yang dimana beliau ini adalah warga yang mengetahui sumber berita bahwa di dalam sana, di dalam lembah sana ada sebuah air terjun ya, yang terkenal juga sangat wingit, juga angker. Dan di sini katanya ada orang bertapa. Ya, apa benar, Kang? Di sini ada orang bertapa ya? Saya juga dengar sih. Ini orang ini unik nanti. Yang akan kita lihat ini unik. Ini badannya itu masih utuh. Dalam arti masih utuh itu tidak ada perubahan gitu? Masih bersih. Oh, masih bersih? Masih bersih. Terus rambut-rambutnya gitu? Gondrong kah atau gundul kah? Rambutnya setengah gondrong memang. Setengah gondrong? Iya. Tapi kemungkinan beliau ini melakukan pertapaan atau semedi atau ritual atau mungkin juga orang gila kira-kira? Ini, setiap kita coba survei ke sana berulang kali, orang ini masih ada. Bisa jadi ini benar-benar bertapa. Berarti asli orang bertapa ya? Kalau memang latar belakang, wah kita juga belum tahu pasti. Karena dia ketika kita survei di situ, masih ada di situ. Dan sudah berapa lama kira-kira orang ini? Ini udah lama sekali Mas. Sangat lama sekali? Sangat lama. Ya, ya, ya. Terus yang bertapa itu laki-laki atau perempuan? Dilihat dari face-nya itu laki-laki. Tapi berarti jenengan tidak berani mendekat itu ya? Kita nggak berani mendekat karena memang dikhawatirkan mengganggu Mas. Mengganggu aktivitas, Ya, mengganggu ritualnya aktivitas ya. Iya, kalau memang ODGJ atau orang gila, nggak masalah. Kalau memang benar-benar ritual kan nggak enak nantinya. Iya, takut mengganggu aktivitas ritualnya. Iya. Jadi kita harus turun ke sana. Ada suara sungai di bawah sana? Iya Mas. Sedangkan untuk menuju ke sini, memang tempat ini kan jarang didatangi warga. Iya, Mas. Iya. Sebentar. Saya juga sempat mendengar kabar bahwa di sekitar sini itu merupakan sebuah perkampungan gaib. Kata orang sana tadi yang di warung itu, di sini sering terdengar suara apa? Gamelan-gamelan gitu tiap malam-malam tertentu gitu ya. Memang di sini itu perkampungan gaib dan juga tempat kumpulnya para setan lembut-lembut dari seluruh wilayah hutan sini berkumpulnya di sini. Jadi ini adalah merupakan sebuah apa ya namanya? Anggaplah kerajaan gitu ya. Bangsa jin gitu ya. Ya semacam seperti kerajaan gitu. Dan di situ tuh banyak sekali. Sama kayak dunia-dunia manusia itu. Berarti aktivitas sehari-hari pun sama, ada pasar, ada keramaian gitu ya. Benar, sama. Jadi semakin merinding. Jadi semakin penasaran untuk sampai itu berapa menit atau berapa jam? Tergantung kita jalannya. Oke. Kalau kita langsung jalan, nggak ada halangan, kita nyampe ya? Harus cepat nyampe. Tapi yang dikhawatirkan, terkadang orang itu, kenapa orang-orang itu jarang ke sini? Terkadang mereka itu memang niat ke sini, tapi disesatkan. Seperti kayak bola balik lagi gitu. Kayak seperti melangkahi akar mimang. Ya, gitu betul, betul sekali. Oke, di sana itu kan ada bangunan itu. Ya. Perkampungan di seberang sana ya? Ya. Perkampungan di pedesaan. Oh iya, itu terlihat. Yuk, kita langsung saja. Ya. Jadi ini tidak hutan-hutan banget ya, Kang ya? Ya, tidak hutan banget. Lereng ya? Hampir di pinggiran lah ya. Di sini dulu ada bangunan yang ditinggalkan gitu loh ya. Sampai rusak seperti ini. Oh, ini bekas puing-puing rumah bangunan ya? yang ditinggalkan. Mungkin orang atau warga yang menghuni kampung atau desa ini ya ada imbas atau dampak dari sebuah tempat yang sangat angker ada di bawah sana ya? Bukan. Kenapa? Dulu di sini tuh ada orang asing ya. Orang yang bukan penghuni sini. Orang ini sudah diperingatkan warga tapi ngeyel. Ngeyel katanya Mas, bisa nggak percaya dengan hal-hal gaib atau mistis. Tuh, terus akhirnya tetap buka di sini. Nggak lama ya hancur. Maksudnya hancur rumahnya atau hancur keluarganya? Lah ini kejadian demi kejadian ini tak disangka-sangka ada aja gitu seperti musibah. Oh gitu ya. Ya. Jadi orang tersebut memang tidak mempercayai klinik atau mistis itu ya. Betul. Memaksa membuat rumah di sini akhirnya tidak bertahan lama gitu intinya. Iya, iya. Ini jalannya memang nggak pernah dilalui orang ya. Memang nggak pernah dilalui orang. Selain ya tempat ini juga terkenal banyak ular-ular berbisa ya. Hah? Ular? Ular? Iya. Ular asli atau ular gaib? Ular asli dan gaib pun ada di sini. Iya. Iya. Oke Kang, mudah-mudahan petualangan kita
hari ini diberi kelancaran ya. Tetap berhati-hati ya. Ini memang di daerah Desa Saman tadi susah untuk mencari orang yang bersedia untuk mengantar. Ini kebetulan masnya ini mungkin jam terbangnya, bolanya jauh, banyak dan sering. Karena senang berpetualang gitu ya, sehingga Suka berpetualang ya. hanya ucap satu kali langsung mengiyakan gitu ya. Namanya siapa? Mas Rohman. Mas Rohman, yang warga lokal Nah, dekat ini. lokasi ini. Ini Ya. terangkat juga ya. Sudah sangat jelas tempat ini memang terlihat ya jarang didatangi orang. Ayo, kita Kita harus hati-hati loh ya. ini licin sekali ya. Kok berani ya orang yang itu sendirian ya, nggak ada keluarganya yang nungguin gitu yang bertapa itu. Sendiri. Sendiri. Kalau memang mencari tempat yang ramai buat apa bertapa gitu loh, Mas. Ya, memang ritual bertapa itu harus tempat yang hening, tidak dijamah manusia gitu ya. Seperti Iya. Insyaallah. Nggak bisa ngebayangin ini Mas Rohman ya kalau malam hari, waduh. Ya. Nih dari sini sudah terlihat air terjun ya. Kelihatan ya? Saya udah lama loh nggak ke sini. Cuman udah lama nggak sih? Udah lama banget. Tuh teman-teman, Pak Kasim. Jadi kita nanti turun ke sana ya, mencari orang yang bertapa. Mudah-mudahan masih ada ya. Ya kita lihat aja nanti. Jalannya ini kalau mudah-mudahan nggak hujan ya. Kalau hujan wassalam ini. Bismillahirrahmanirrahim. Di era sekarang itu ya Mas Roman, kalau menceritakan orang bertapa itu kayaknya seperti di luar nalar dan tidak masuk di akal ya. Iya. Tapi ini masih nyata ya. Kayak ada Masih ada. sesuatu kan. Apa tuh? Tapi gerak-gerak ya. Iya. Kita lihat ya. Apa orang mencari rumput? Awas bang licin bang. Kambing maksudnya. Ini tadi nggak pakai sepatu seperti buat mendaki ya kan. Kita nggak persiapan. Monyet kayaknya. Monyet ya. Monyet itu. Pohon apa ini kan? Kalau masalah jenis pohon sih nggak Nggak itu apa lah bang. Cuman pohon ini, pohon-pohon tua di sini itu memang sengaja dibiarkan. Kadang orang-orang datang ke sini itu dengan niat tertentu, entah itu cari nomor, ya. Jadi aura mistisnya sudah sangat terasa dari sini. Zaman sudah berapa lama kira-kira datang ke hutan ini? Sebenarnya lama mas. Sebelum saya suka berpetualang, kan pernah saya nganter teman Heeh. dari Surabaya yang ingin ngecamp langsung jauh dari keramaian. Maksudnya tempat-tempat yang jarang didatangi orang malahan. Oh gitu. Malah pinginnya seperti itu. Berarti lebih menantang ke suatu tempat yang mistis gitu ya? Ya, lebih menantang ke tempat mistis. Mereka juga dengan suka gitu loh. Melihat-lihat apa memang benar penampakan itu ada. Nah, terus saya cari informasi, ternyata ada yang menunjukkan lokasi sini ini. Dan ternyata di sini memang terbukti keangkerannya gitu ya Mas ya? Iya memang, karena saya membuktikan sendiri. Seperti apa sih kesaksian yang pernah sampean alami sendiri Nah. di waktu ngecamp itu? Coba disampaikan biar Pernah ya, kita tahu. ada beberapa teman-teman itu nggak nyadar bahwa mereka itu tidur bersama sosok semacam kayak apa ya namanya ya, celeng. Kayak babi hutan Iya, di dalam tendanya itu. tapi kepalanya ini beda. Kepalanya ini manusia, Bukan babi ngepet ya? bukan bertaring. Tapi kakinya seperti kaki manusia. Badannya celeng, Iya, tangannya ini tangan-tangan celeng, tapi kakinya manusia, kakinya manusia. kepalanya manusia gitu ya. Kalau kita apa namanya? Kalau saya ingat-ingat itu seperti kayak kolor hijau. Kolor hijau. Iya. Mirip seperti itu, mirip tapi nggak tahu itu apa. Itu satu tenda itu ada yang tidur di situ. Di tengah-tengah antara teman-teman yang tidur. Tapi semua orang yang ada di tenda itu tahu kalau ada sosok itu. Nggak tahu. Cuma teman zaman dok. Jadi sebelum mereka tertidur, sebenarnya saya tuh nggak enak. Perasaan ini kayak gimana gitu. Jadi kayak merinding, kayak was-was, kayak ada sesuatu yang mengintai terus malam itu ya. Akhirnya saya penasaran kan, saya nggak tidur. Ini saya nggak tidur.
Tiba-tiba ketika teman-teman ini mulai tertidur, saya penasaran, saya cek dari tenda-tenda teman-teman. Pada waktu itu ada 3 tenda loh. Satu tendanya itu ada sekitar 3-4 orang. Dan ada tenda satu lagi cuma diisi wanita. Oh, ada perempuannya juga. Ada perempuan. Tapi anehnya ya, sosok babi itu masuk ke tenda wanita. Oh, setelah tenda satunya yang beramai-ramai, Ya. pindah ke tenda wanita itu. Saman tahu sendiri kalau babi itu masuk. Masuk. Terus, Saman cek. Nggak berani. Saya ngecek nanti takut saya dikira ngapa-ngapain. Akhirnya? Iya, akhirnya saya tenda. nunggu di depan. Saya tunggu di depan sampai hampir mau subuh itu nggak keluar-keluar. Dan wanita tadi nggak bangun. Nggak bangun. Setelah itu kan mau subuh. Wanita itu keluar. Akhirnya saya tanya, kenapa Mbak? Mas tolong, gini. Mas tolong antarin saya ke belet. Gitu. Wah, saya agak ragu atau gimana ya ngantar posisi seperti itu sepi ya, ngantar cewek ya. Saya beranikan untuk ngantar. Setelah ngantar, saya tanyain, banyak nggak apa-apa tidur sendiri? Kira-kira ada sesuatu nggak? Terus banyak nggak bilang apa-apa, cuman bilang gini, saya pegel banget mas. Biasanya nggak kayak gini. Kayak dia itu pegel, ada yang gimana ya, ada yang mukulin atau gimana gini. Atau habis beraktivitas Iya. berat gitu ya. Seperti ya habis beraktivitas berat gitu. Tapi tidak merasakan suatu hal mistis yang di dalam tenda itu waktu tidur, enggak? Cuman katanya bermimpi aneh gitu aja. Anehnya itu dia bermimpi sosok seperti pangeran. Bertemu dengan orang yang sangat tampan sekali. Lah ini anehnya dari saya ini. Ketika dia bermimpi dengan sosok tampan, tapi dengan saya lihat sendiri yang masuk dengan wajah yang cukup mengerikan bagi saya ya. Ini saya bertanya-tanya, siapakah beliau? Apakah sosok makhluk halus ini merupakan raja dari yang merajai tempat ini? Tapi bertanya di dalam hati ya. Iya, saya bertanya dalam hati. Saya takut untuk mengungkapkan karena mungkin ya kalau saya bilang di situ mereka terburu-buru ingin pulang. Akhirnya keesokan harinya setelah keluar dari tempat ini, Saman menceritakan ada sosok aneh yang masuk ke tenda wanita tadi. Iya, setelah kita pulang memang saya ceritakan. Bilang Ekspresi wanita tadi seperti apa? ya sedikit shock memang. Dan kayaknya nggak bakalan dia akan kesini lagi gitu. Sudah trauma gitu ya. Sudah trauma karena takut sesuatu yang dilakukan Dialami. itu ya dialami itu nanti berefek pada orang itu gitu loh. Dan sampai sekarang kabarnya nggak ada apa-apa ya wanita tadi ya? Nggak ada misalnya hamil, maaf ya, atau Ya. apa gitu nggak ada ya? Wah, kalau masalah itu saya nggak tahu karena Putus kontak sudah. kita memang waktu itu kenalnya itu hanya di sosial media, Oh. kemudian saya disuruh mengantar ya saya antar gitu aja. Oke. Cuma bertanggung jawab dengan apa yang mereka suruh karena saya juga dibayar waktu itu. Oh gitu. Ya, Oke. Jadi kita next menuju ke lokasi air terjun sekarang. ya. Lewatnya? Nah, ini lewatnya memang agak ekstrim memang. Basah-basahan ya? Ya agak basa-basan ya. Karena setelah saya mengantar itu kan ya, saya datang lagi kan dengan penasaran, ada apa sebenarnya di sini? Ada lagi kejadian. Setelah berapa gitu ya? Setelah 2 bulan. Nah, ada di sini saya melihat orang bersosok itu. Oh, setelah kejadian itu. Iya. Licin, hati-hati. Hati ya. Jadi memang harus kayaknya agak basah ya. Aman. Bismillah. Ya tetap harus berhati-hati ya. Kang, bentar. Saya kok mencium aroma dupa ya? Kalau kita mencium aroma dupa, iya memang benar ini. Apa menyempatkan diri membakar dupa? Atau mungkin ada guru yang mungkin membimbing. Bisa jadi ya. Bisa ada yang kontrol gitu ya keberadaannya ya. Kalau si pertapa sih nggak mungkin kan? Kayak gini loh jalannya. Ini harus lonyi. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Hati-hati. Awas sih, awas jalan di sini lumpur. Oh, lumpur. Insya Allah. Agak minggir sedikit. Minggir ke sungai. Belum. Jadi ini Kang, Ya. Mas Rahman, apa namanya air terjunnya?
Ya ini. terlihat sangat mistis. Saya setelah kejadian-kejadian itu, saya mencoba bertanya-tanya dan ternyata itu kakek saya sendiri itu tahu dan pernah ke sini. Dulu ya? Dulu waktu kakek saya bilang, waktu kamu masih kecil, aku tahu rono le dari ngono. Nah, kemudian kakek itu bercerita bahwa di sini memang benar kalau di sini itu tempatnya istana atau mungkin tempat setan-setan itu berkumpul di sini. Dari semua penjuru penghuni Bukan ini ya? Iya, bukan ini. Jadi berkumpulnya di sini. Dan memang di tempat ini dari dulu sering digunakan orang bertapa gitu ya? Dari dulu memang sering digunakan orang bertapa bahkan untuk ritual-ritual terselubung. Oh, Ritual-ritual yang memang tersembunyi. Untuk melakukan ritual itu mereka merahasiakan gitu. penasaran saya. Apakah masih ada ataukah sudah selesai melakukan pertapaannya ya? Jalannya tetap Aduh, pas lumpur ya? Hah? Lumpur. Masya Allah, Ya. harus seperti ini perjuangan kita ya. Butuh tenaga ekstra dan keberanian. Mana Kang? Di sini itu ya, Hah? guanya dulu di sini. Hanya saja pernah longsor ya. Kemudian ya ini, Oh, buahnya itu longsor itu ya? ya guanya longsor. Korban itu dari mana ya? Dari atas sana ya? Karena kita tahu ya, beberapa waktu kemarin kan sering terjadi banjir, Pak. Oh, Jadi arus bawah ya. ya terbawa arus. Terbawa arus. Mungkin ya terbawa arus. Mas, ada mas, masih ada mas. Cuman kita di mana yang mendekat atau gimana? Jangan. Orangnya putih ya? Orangnya masih segar loh mas. Kelihatan badannya putih, Ya, pucat ya, seperti membeku ya. ya kalau kita lihat sih memang masih segar. Jadi kemungkinan yang membakar dupa yang kita rasakan tadi, mungkin ada seseorang yang merawat mungkin. Gurunya mungkin. Gurunya mungkin. Jadi didampingi sang guru. Mungkin. Apakah di belakang orang itu ada orang lagi? Nggak ada ya? Kalau kita lihat sih nggak ada orang di sini. Nggak ada, cuma sendiri loh mas. Coba saya zoom ya. Boleh. Kang, Ya, rambutnya nggak begitu panjang ya? iya. Kita lihat kalau Ya. bertapanya udah bertahun-tahun, berarti rambutnya itu panjang gitu ya? Ya itu tadi mungkin gurunya tadi merawat terus. Dipotong gitu. Ya. Ataukah memang ini membeku ya? Jadi organ tubuhnya tidak seperti kuku, seperti rambut, seperti wajah, tetap seperti ini, nggak bisa tua, nggak. Kalau rambut nggak bisa panjang, kuku pun seperti itu, mungkin ya. Bisa jadi seperti itu mas. Ini nggak takut kejatuhan batu atau apa dari atas ya? Anehnya ya mas ya. Kemarin kan banjir mas ya. Iya. Tapi lo tetap di situ. Tidak terkena banjir. Walaupun banjir dari atas. Walaupun banjir. Masya Allah. Iya. Ini kalau bertahun-tahun, Ya. orang ini pasti sudah meninggal dunia. Apakah itu masih hidup kira-kira? Kalau kemarin sih saya kan nggak ke sini, ya kan? Sudah lama nggak ke sini. Cuman setelah saya dengar kemarin tuh banjir, saya kan jadi berpikir, kok bisa masih ada, masih awet di sini Dan masih hidup juga. dan masih hidup. Bernapas ya kelihatan ya. Sudah jelas itu masih hidup itu. Itu menunjukkan bahwa dia itu masih hidup. Kalau sudah mati, jelas-jelas dia sudah terguling. Iya ya. Jelas dia sudah terguling kena arus. Kalau air. kalau ini anehnya lagi, pas banjir ban mobil aja hanyut dari atas. Ya, Seharusnya ketimpa batang pohon, apa, betul, batu gitu ya. betul sekali. Nah, memang suatu keanehan yang dimana mungkin sebagian netizen tidak percaya, tapi ini nyata. Kalau masalah percaya tergantung mereka ya. Kita hanya menunjukkan bahwa memang di era sekarang masih ada orang bertapa gitu kan. Nah, yang aneh mas, ada tambahan lagi mas ya. Ini menurut pendapat saya nih. Saya waktu tanya sama si cewek yang bermimpi, apakah mungkin merasa sukma? Oh gitu ya. Berubah wujud. Bisa dia rohnya memasuki babi Betul. kan gitu ya. Ya. Di apa jasad kasarnya kan bisa berinteraksi dengan Ya. manusia. Tapi ceweknya tadi nggak bisa merasakan. Yang dirasakan hanya mimpi kan gitu ya. Yang dirasakan hanya mimpi. Dia itu senang banget bertemu dengan sosok Pangeran. pria sangat tampan gitu. Ini juga ganteng loh orangnya ya. Itu putih loh ya. Masih muda kayaknya. Makanya saya lihat seperti itu, saya jadi berpikiran ke situ. Iya. Seperti ini pangeran. Ya. Pangeran dari mana lah? Dari kerajaan atau dari mana? Bukan? Ya. Kang, ayo kita balik yuk.
Kita balik Nggak aja. enak terlalu lama-lama di sini. Takutnya ada burunya atau apa di sana. Yuk. Ya nanti nggak enak kan kita mengganggu kan, karena kita ini juga bukan lokasi kita sendiri kan. Iya ya. Yang jelas kita sudah berhasil membuktikan bahwa orang bertapa itu bukan dongeng ya. Ya. Masih ada di era sekarang ini. Percaya tidak percaya, ya tergantung netizen yang menilai sendiri ya. Ya. Oke kan, Kang Roman, yuk kita kembali ya. Kita kembali aja. Oke teman-teman, jadi itu tadi review yang mampu kita sajikan di sebuah hutan di pinggiran desa di lereng Gunung Arjuna, yang dimana terdapat orang yang sampai sekarang masih diyakini itu adalah orang yang masih melakukan pertapaan ya di sana. Nah, seperti di luar nalar, tapi ini nyata bahwa di era sekarang masih ada orang dan sampai membeku badannya, tapi masih hidup ya teman-teman ya. Oke, semoga tayangan kali ini bisa menjadi hiburan dan tambahan wawasan betapa tanah Jawa ini masih banyak ya keunikan yang kita temui, di antaranya di hutan-hutan atau di lereng-lereng gunung seperti ini. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Untuk tayangan video kali ini saya kiri sampai di sini dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.